Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Shalom Alehim saudara. Selamat sore, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi saudara ya, di dalam ibadah Zoom kawan kecil. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di live streaming YouTube. Shalom semuanya. Ya saudara, puji Tuhan kita di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan membawa kita untuk melihat kitab Yeskiel 36, 37. Dan malam hari ini kita akan lanjut dengan Yeskiel 38. Saudara kemarin dengar yang ikut sabat sudah mendengar Yeskiel 37. Nanti hari ini kita akan belajar Yeskiel 38. Lalu kita akan diskusikan bersama saudara ya, apa yang saudara mungkin dapat ya dari kemarin sampai hari ini. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan untuk di awal sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Elohim. Saudara, kalau tadi kita menyanyi tentang shalom, damai sejahtera bagi Yerusalem. Sesungguhnya Bapak Ibu, setelah kita berdoa, setelah kita melihat, memahami pekerjaan Elohim yang dia lakukan, dan kita mengerti firman-Nya, sesungguhnya saudara saya mau katakan itu tidak pernah akan ada damai sejahtera sampai nanti Yeshua HaMashiach memerintah sebagai Raja. Kemarin saya sampaikan di ibadah sabat saudara, bagaimana Israel itu akan dipulihkan, akan dibangkitkan, tapi bukan sebagai satu negara. Nubuatan firman Tuhan yang menceritakan tentang Israel dipulihkan, dibangkitkan, sebenarnya itu mengacu kepada kerajaan di mana Mesias itu akan duduk memerintah sebagai raja. Disitulah baru akan terjadi yang namanya damai. Jadi kalau saudara melihat apa yang terjadi di Israel hari ini, saudara saya mau katakan bahwa sesungguhnya tidak pernah akan ada kedamaian. Kalaupun ada, itu hanya perjanjian damai palsu yang akan dibuat oleh anti HaMashiach. Nah, kapan kedamaian itu akan tiba? Kemarin kita sudah belajar. Saat Mesias datang sebagai raja. Dia akan memerintah sebagai satu-satunya Tuhan sebagai raja di Yerusalem, dan saat itulah kerajaan Israel, bukan negara Israel, kerajaan Israel akan dipersatukan dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan milenium damai 1000 tahun. Nah saudara, jadi kalau hari ini kita melihat di Israel, kenapa begitu banyak ada peperangan? Karena itu memang firman Tuhan sudah mencatat tidak akan pernah ada yang namanya kedamaian sampai Mesias itu akan duduk sebagai raja di sana. Itu pun iblis, Satan itu akan diberikan satu kali lagi kesempatan untuk membuat orang-orang atau bangsa-bangsa kembali menentang Elohim. Nanti kita akan belajar pada malam hari ini saudara ya. Nah jadi kita harus tahu dulu latar belakangnya, bahwa tidak akan pernah ada damai di Yerusalem, tapi kita umat Tuhan wajib berdoa. Karena dikatakan, siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Siapa yang mengutuk engkau, maka terkutuklah dia. Saya sangat sedih saudara, karena pemimpin-pemimpin bangsa ini mengutuki bangsa Israel. Maka negara kita ada di bawah kutuk saudara. Saudara boleh lihat bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa ini mengutuk saudara. Tapi kita orang percaya, yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, kita harus berdoa untuk memberkati umat Tuhan. Sekalipun yang ada di sana saudara itu belum kerajaan Israel. Kerajaan Israel di mana seluruh suku itu akan dikumpulkan, itu nanti ketika saudara Yeshua akan memerintah, dipulihkan. Tulang-tulang yang kering itu akan dihidupkan kembali. Itu penyatuan Israel, di mana akan bangkit bukan lagi satu negara, tapi satu kerajaan. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan belajar saudara Yeskiel pasal 38. Saya minta kesediaan Pak Semi, boleh ya Pak Sem, untuk membaca ayat 1 sampai ayat 23 saudara. Ya, boleh. Kita akan baca dari Indonesia Literal Translation 3 ya. Saudara yang di YouTube boleh menyimak. Silakan Pak. Yeskiel 38 ayat 1 sampai 23. Demikian bunyi firman Elohim. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku yang mengatakan,
Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu terhadap Gog di tanah Magog, Raja Agung dari Ros, Meshek, dan Tubal, dan bernubuatlah terhadap dia. Dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihat, akulah lawanmu, hai Gog, Raja Agung dari Ros, Meshek, dan Tubal. Aku akan membalikan punggungmu dan memasang pengait pada rahangmu, dan aku akan membawa engkau dan semua pasukanmu, pasukan berkuda, keluar. Mereka semua berpakaian lengkap, kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, mereka semua yang memegang pedang. Orang Persia, Ethiopia, dan Libya bersama mereka, mereka semua dengan perisai dan ketopong. Gomer dan seluruh pasukannya, keluarga Togarma dari sebelah utara dan semua pasukannya, dan pasukannya banyak bangsa ada bersamamu. Bersiaplah, ya, persiapkanlah dirimu sendiri, engkau dan seluruh kumpulanmu yang telah dikumpulkan kepadamu, dan engkau akan menjadi penjaga bagi mereka. Sesudah hari-hari engkau akan dikunjungi, dan sesudah bertahun-tahun engkau akan masuk ke sebuah negeri yang telah berbalik dari pedang itu, yang dikumpulkan dari banyak bangsa di atas pegunungan Israel, yang telah lama menjadi reruntuhan, tetapi dia telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semua akan tinggal dengan aman. Engkau akan muncul, engkau akan datang seperti sebuah angin badai, engkau akan seperti awan menutupi negeri itu, engkau dan seluruh pasukanmu dan banyak bangsa bersama engkau. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, akan terjadi pada hari itu, perkataan-perkataan akan timbul dari dalam hatimu, dan engkau merancang suatu rancangan yang jahat. Engkau akan mengatakan, aku akan pergi ke negeri tanpa benteng, aku akan pergi kepada mereka yang merasa tenang, yang hidup dengan aman, mereka semua hidup tanpa tembok, dan tidak ada palang atau gerbang bagi mereka untuk menjarah-jarahan dan menerkam mangsa, untuk mengembalikan tanganmu ke atas reruntuhan yang didiami, dan terhadap orang-orang yang dikumpulkan dari bangsa-bangsa, yang mengusahakan kawanan ternak dan harta benda, yang tinggal di tengah-tengah negeri. Sheba dan Dedan dan pedagang-pedagang Tarsis dan semua singa mudanya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk menjara barang jarahan? Apakah engkau mengumpulkan sekutumu untuk merampas barang rampasan, untuk mengangkut perak dan emas, untuk mengambil kawanan ternak dan harta benda, untuk menjarah barang jarahan yang banyak? Oleh karena itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan engkau harus mengatakan kepada Gog, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, tidakkah engkau mengetahui bahwa pada hari itu umatku Israel diam dengan aman? Engkau akan datang dari tempatmu di sebelah utara, engkau dan dengan banyak bangsa besertamu, semua yang menunggang kuda, suatu kumpulan yang besar, dan suatu pasukan yang kuat. Engkau akan datang atas umatku Israel seperti segumpal awan menutupi negeri itu. Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, aku akan membawa engkau ke atas tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku, ketika aku dikuduskan melalui engkau di depan mata mereka, hai Gog. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, apakah engkau orang yang telah aku katakan pada waktu dahulu, dengan perantaraan hamba-hambaku, pada Nabi Israel, yang tahun demi tahun bernubuat pada hari-hari itu, untuk membawa engkau kepada mereka, dan akan terjadi pada waktu itu, ketika Gog datang melawan tanah Israel, firman Tuhan Yahweh, amarahku akan tampak di wajahku, dan dalam kecemburuanku, di dalam api murkaku, aku telah berfirman sesungguhnya, pada hari itu akan terjadi gempa bumi yang besar di sana, di tanah Israel, dan ikan-ikan di laut, dan burung-burung di langit, dan binatang-binatang di hutan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia di permukaan bumi akan gemetar terhadap wajahku. Dan gunung-gunung akan runtuh, dan lereng-lereng akan longsor, dan setiap tembok akan runtuh ke tanah. Dan aku akan memanggil sebilah pedang melawannya di atas semua gunungku. Demikian firman Tuhan Yahweh, dan pedang tiap-tiap orang akan melawan saudaranya.
Dan aku akan menghukumnya dengan tulah dan darah, dan hujan yang lebat, dan hujan batu. Aku akan menurunkan hujan api, dan belerang atasnya, dan ke atas pasukan-pasukannya, dan ke atas banyak bangsa yang bersamanya. Dan aku akan meninggikan diriku sendiri, dan menguduskan diriku. Dan aku akan dikenal di depan mata banyak bangsa, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Pak Samuel sudah membacakan seluruh pasalnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca bagaimana Gog dari Magog. Gog itu sebenarnya satu pribadi. Magog itu wilayahnya. Nah, saudara, kalau kita baca Yeskiel 36, 37 yang sudah kita pelajari kemarin, di mana ada pemulihan Israel dan kebangkitan Israel, maka kerajaan Israel dipersatukan dan mereka akan tinggal dalam damai. Disitulah, justru di dalam keadaan damai itulah, maka nubuatan terhadap Raja Gog, ya, di tanah Magog bersama dengan segala bangsa dari kerajaan utara itu akan menyerang Israel. Saudara lihat, nubuatan ini terjadi kapan, saudara? Ketika penyatuan Israel justru. Ketika kerajaan Israel bersatu. Ketika, saudara, Israel diam dengan tenang sesuai ayat tadi, saudara. Betul enggak? Kalau hari ini apakah Israel tenang? Apakah dia tidak ada tembok? Wah, ada Iron Dome-nya yang menghalangi semua rudal-rudal yang ditembak dari Gaza, tuh, saudara ya. Itu berarti saat ini Israel belum tinggal dalam keadaan damai. Secara firman ini banyak orang yang berpikir perang Gog dan Magog itu akan terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya kerajaan Gog dan Magog ini, perang itu akan terjadi, saudara, setelah Israel berdiam dengan damai, sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Jadi kalau ke depan, saudara, kalaupun ada campur tangan dari bangsa-bangsa utara yang akan berperang, kita belum akan masuk dalam peperangan Gog dan Magog. Peperangan Gog dan Magog ditulis dalam Yeskiel 38 itu akan terjadi justru ketika Israel diam dengan aman. Sekarang Israel diam dengan aman enggak, saudara? Tidak. Justru ketika kerajaan Israel dipersatukan. Sekarang sudah dipersatukan? Belum, baru berdiri negara. Kerajaan, saudara harus mengerti, firman Elohim tidak berbicara Israel sebagai satu negara. Tapi firman Elohim itu berbicara mengenai Israel sebagai satu kerajaan, kingdom. Nah, ini yang banyak orang kurang paham, saudara ya. Maka kita akan belajar malam hari ini supaya kita bisa mengerti urut-urutan peristiwanya. Nanti saya akan kasih ayatnya juga berkaitan dengan yang ada tertulis dalam kitab Wahyu, ya, tentang Gog dan Magog. Oke, kita akan melihat slide dulu ya. Slide yang pertama. Nah, Bapak Ibu, jadi Yeskiel 38 ini berbicara nubuatan terhadap Gog di tanah Magog, ya. Ketika firman Tuhan datang kepada Yeskiel, saudara ya, Yeskiel melihat, saudara, dalam satu penglihatan ada satu, saudara, suara yang berbicara kepada dia, itu firman Yahweh. Dan di situ, saudara, Elohim berkata, "Hai anak manusia, arahkan wajahmu terhadap Gog di tanah Magog, raja agung dari Ros, Mesek, Tubal, dan bernubuatlah terhadap dia." Nah, saudara, jadi di situ dikatakan, saudara, bahwa Yahweh itu akan memasang pengait pada rahangnya. Dan dia akan dibawa, saudara, dengan semua pasukannya, pasukan berkuda, semua perlengkapan perang yang lengkap, dengan orang yang sangat banyak, saudara, untuk menyerang Israel. Nah, saudara harus mengerti bahwa Gog di sini berbicara adalah pribadi. Nanti saya akan kasih ya penjelasannya. Dan Magog itu satu wilayah. Jadi Gog itu rajanya, Magognya itu tempatnya atau satu wilayah. Nah, Gog itu penggambaran raja yang akan di akhir zaman atau setelah masa kerajaan 1000 tahun selesai, dia akan memimpin bangsa-bangsa dari utara. Itu akan menyerang Israel yang telah dipersatukan sebagai
satu kerajaan di mana Yeshua HaMashiach akan duduk sebagai raja di sana. Dengan penggambaran yang ditulis dalam Yeskiel 37 itu Daud akan duduk memerintah. Sebenarnya itu penggambaran Yeshua dari keturunan Daud, dinastinya Daud. Oke, kita ke slide berikut. Saudara, Gog itu, ya nanti saudara catat saja di sini atau screenshot ya. Dari bahasa Yunaninya ada bahasa Ibrania juga, saudara. Dalam perjanjian lama, kata Gog di sini, saudara, itu digunakan untuk nama seorang Israel sebenarnya dari suku Ruben, putra Semaya, dan nama seorang raja. Jadi pernah dipakai ya kata Gog ini dalam perjanjian lama itu nama seorang Israel dari suku Ruben, putra Semaya, dan juga pernah dipakai dalam nama seorang raja dalam nubuatan para nabi yang akan datang dari utara dan menyerang Israel. Inilah yang tertulis dalam Yeskiel pasal 38. Nah, jadi saudara tahu Gog ini bukan kerajaan, tapi rajanya, orangnya, pribadinya. Lalu Magog itu saudara adalah satu dataran di bagian utara Israel. Kalau saudara lihat peta Israel, maka di arah utara semua itu kerajaan-kerajaan utara ada di sana. Turki, ada Rusia, ya yang dulu negara Uni Soviet. Nah, saudara, dataran itu di bagian utara Israel dalam nubuatan kitab Yeskiel pasal 38, itu akan datang saudara menyerang Israel. Dan saudara, jadi Gog dan Magog ini yang akan menggenapi nubuatan dalam kitab Yeskiel 38 ini saudara. Untuk datang ketika Israel telah dipersatukan menjadi satu kerajaan, di mana Yeshua HaMashiach akan duduk memerintah sebagai raja. Nah, jadi peperangan Gog dan Magog itu tidak akan terjadi saudara sebelum Israel dipersatukan. Saudara jangan salah mengerti. Kalau saudara pernah mungkin mempelajari eskatologi, pengajaran akhir zaman yang berkata perang Gog dan Magog saudara sebelum masa rapture, itu saya rasa keliru. Karena sesuai dengan Yeskiel 38, perang Gog dan Magog atau Gog ini akan menyerang saudara, memimpin ya di dalam peperangan menyerang Israel. Itu ketika Israel sudah dipersatukan, sudah hidup dalam keadaan damai saudara. Nah, kalau peperangan Harmagedon itu yang memimpin siapa? Anti HaMashiach. Sedangkan di dalam peperangan Gog dan Magog, anti HaMashiach sudah nggak ada saudara. Sudah dilempar waktu Yeshua HaMashiach datang. Dalam peperangan saya sudah pernah bahas ya, dalam peperangan di lembah Harmagedon, maka anti HaMashiach bersama dengan nabi palsu itu akan ditangkap, akan dilempar saudara ke dalam lautan api. Sedangkan Satan yang menyesatkan banyak bangsa itu dikunci di dalam lubang yang tidak ada dasar, di Abisos. Lalu selama 1000 tahun dia akan dikurung di sana Bapak Ibu. Setelah masa 1000 tahun ini, dia akan dilepaskan seketika waktunya. Nah, waktu dia dilepas ini saudara, dia akan pergi untuk apa? Menyesatkan bangsa-bangsa. Nanti Gog inilah yang akan memimpin bangsa-bangsa dari utara untuk mengepung atau menyerang Israel yang telah diam dalam keadaan damai. Ya, jadi saudara harus lihat timelinenya atau urut-urutan peristiwanya. Yang ke depan ini akan terjadi. Sudah pasti perang Harmagedon duluan saudara. Itu perang setelah Yeshua HaMashiach mengangkat kita lalu dia akan datang kembali. Nah, sebelum perang Harmagedon kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa jadi perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga ini bukan berbicara kerajaan utara datang menyerang Israel. Itu seluruh bangsa akan kacau saudara. Sampai muncul yang namanya anti HaMashiach dengan perjanjian damainya. Jadi apa yang terjadi di Israel hari ini? Saudara dengar, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi di sana saat ini itu akan memicu peperangan perang dunia ketiga. Sampai nanti di masa anti HaMashiach akan memulihkan keadaannya. Ya, lalu dia memerintah sebagai raja. Nah, di saat itulah orang percaya nanti akan juga diangkat. Lalu akan datang saudara bersama Yeshua HaMashiach di lembah Harmagedon. Dan itu dah terjadi peperangan Harmagedon. Lalu setelah itu selesai, maka
Yeshua sudah mengalahkan anti-Hamasiyah, dia akan memerintah sebagai raja, Israel dipersatukan sebagai kerajaan. Itu sesuai Yeskiel 36-37. Kebangkitan daripada Israel. Nah, di masa 1000 tahun selesai inilah iblis akan dilepas terakhir kalinya untuk menyesatkan bangsa-bangsa, sehingga Gog ini akan memimpin banyak bangsa untuk menyerang Israel. Oke, kita akan lihat di slide berikut. Nah, saudara lihat kaitannya dengan peperangan Gog dan Magog. Saudara lihat di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-8. Boleh saya minta kesediaan Ibu Mariana boleh membaca Wahyu 20 ayat yang ke-8. Wahyu 20 ayat 8. Dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka ke dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Nah, saudara lihat tadi ayatnya menulis, saudara ya, di dalam Yeskiel sama yang dilihat oleh Yeskiel dan juga Yohanes itu sebenarnya sama. Ya, mereka akan datang dengan pasukan yang begitu banyak, saudara. Kalau di dalam kitab Wahyu itu dikatakan seperti apa? Pasir di laut, jumlahnya sangat banyak. Jadi waktu Satan akan dilepas, Lucifer, maka dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, dan Gog dari tanah Magog itu ya saudara, yang akan memimpin untuk mengumpul semua bangsa. Di dalamnya ada orang Persia, Ethiopia, Libya, Gomer, saudara, Togarma, ya, Ros, tadi yang kita sudah baca, semua itu akan dikumpulkan dan akan menyerang, saudara, Israel yang telah dipulihkan menjadi satu kerajaan. Saudara lihat dalam Yeskiel 38 ayat 5-8, ya, orang Persia, Ethiopia, Persia itu sekarang Iran, saudara. Ethiopia dan Libya itu berada di benua Afrika. Jadi saudara lihat, keturunan-keturunan dari Yafet, dari Ham, itu akan bersatu menyerang keturunan Sem. Dan dikatakan mereka semua dengan perisai, ketopong, Gomer dengan seluruh pasukannya. Ini negara-negara, saudara, keluarga Togarma dari utara, ini dulu negara Uni Soviet. Dan termasuk yang Persia, Ethiopia, itu negara kaum Kedar. Ya, mereka akan bersatu, saudara, untuk mengepung dan menyerang Israel. Nah, tetapi kalau yang sekarang ini yang mau diserang bukan kerajaan Israel, tapi hanya negara. Sedangkan nubuatan Yeskiel 38 ini adalah kepada kerajaan Israel yang telah dipersatukan. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa yang akan terjadi di depan ini, saudara, belum perang belum perang Gog dan Magog. Perang dan Gog dan Magog ini akan terjadi setelah masa 1000 tahun berakhir. Nah, jadi saudara, setelah Israel ini dipulihkan menjadi satu kerajaan yang dipimpin oleh Yeshua, maka iblis dilepaskan dan menyesatkan bangsa-bangsa, menghasut mereka untuk melawan Elohim. Saudara lihat, siapa yang membuat Gog ini akhirnya terhasut untuk menyerang? Nah, sesuai Wahyu 20 ayat 8. Siapa, saudara, dia di sini yang menyesatkan bangsa-bangsa, yang membuat Gog dan Magog pada akhirnya punya rancangan yang jahat terhadap Israel? Siapa dia di sini? Satan. Jadi Wahyu 20 ayat 8 ini, saudara, Satan akan dilepas dalam seketika waktunya. Dia akan pergi sesatkan semua bangsa untuk membawa mereka, mengumpulkan mereka untuk menyerang Israel. Bayangkan, saudara, ini iblis punya pekerjaan. Kerajaan 1000 tahun itu, kerajaan damai 1000 tahun, dipimpin oleh siapa? Yang jadi raja siapa? Yeshua HaMashiach. Tuhan pun masih mau dilawan, saudara. Ngeri sekali. Kalau di perang Harmagedon, anti-Hamasiyah bersama dengan nabi palsu, bersama dengan segala bangsa yang mengikuti dia, itu berani melawan Yeshua HaMashiach, saudara. Iya kan? Terus Tuhan Yeshua HaMashiach datang membinasakan mereka. Yang satu yang terakhir yang belum binasa, itu juga nggak mau ketinggalan.
di masa 1000 tahun pun dia dilepas, dia akan pergi sesatkan bangsa-bangsa ini untuk melawan Israel. Oke, kita lanjut slide berikut. Jadi saudara lihat bahwa perang Gog dan Magog ini akan terjadi, saudara ya, setelah masa 1000 tahun ini selesai. Iblis yang dilepaskan itulah dia yang akan menyesatkan segala bangsa. Coba saudara lihat Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Boleh Ibu Mariana bacakan lagi, Bu? Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kerajaan 1000 tahun. Dan aku melihat seorang malaikat yang turun dari surga dengan memegang kunci Abisos dan sebuah rantai besar pada tangannya. Dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua yang adalah si iblis dan setan. Dan dia membelenggunya selama 1000 tahun. Dan dia melemparkannya ke dalam Abisos dan menutupinya dan memeteraikan di atasnya, supaya dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa sampai masa 1000 tahun digenapi. Dan setelah masa ini dia harus dibebaskan untuk beberapa saat. Nah, saudara lihat benar ayat ini ya, menjelaskan apa yang ditulis dalam Yeskiel 38. Itu kan perikopnya kerajaan 1000 tahun ya, yang dibaca tadi Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Saudara, seorang malaikat turun dari surga memegang kunci Abisos dan ada sebuah rantai besar pada tangannya ya. Lalu dia tangkap naga ini, yaitu si ular tua atau iblis atau Satan, dan dia dibelenggu di Abisos itu selama 1000 tahun. Kenapa 1000 tahun dia dibelenggu? Karena di dalam masa 1000 tahun itulah masa kerajaan Israel akan berdiam dengan damai, di mana mereka akan dipulihkan, mereka akan dibangkitkan, seperti nubuatan Yeskiel bahwa tulang-tulang berserakan itu akan saudara hidup kembali, dan mereka akan dipersatukan, kerajaan Yehuda dan Israel akan menjadi satu raja, dan Yeshua HaMashiach akan memerintah selama 1000 tahun. Lalu saudara, dimeteraikan selama 1000 tahun, tetapi setelah masa 1000 tahun ini selesai, dia dilepaskan untuk dibebaskan untuk beberapa saat. Nah, waktu dilepaskan dia ngapain saudara? Dia pergi ke seluruh penjuru dunia, menghasut Gog, yaitu raja ya yang ada di utara. Saudara, kita harus mengerti begini. Di dalam kerajaan Yeshua HaMashiach, kerajaan damai 1000 tahun, itu di berbagai bangsa itu ada kerajaan. Tapi yang memerintah seluruh bumi saat itu Yeshua HaMashiach. Jadi raja-raja atau pemerintahan yang ada di seluruh dunia saat itu, mereka harus datang ke Yerusalem, mereka membawa upeti. Mereka harus mempersembahkan persembahan, itu tertulis dalam kitab Sakaria. Lalu mereka akan merayakan Pondok Daun di dalam masa itu. Nah, jadi raja-raja ini waktu iblis dilepas, saudara, maka dia akan menyesatkan raja-raja ini, termasuk Gog yang ada di bagian utara Israel, untuk mengumpulkan semua negara-negara atau semua kerajaan yang tadinya mereka itu menyembah Yahweh, Yeshua HaMashiach. Mereka akan memberontak kepada Tuhan oleh karena ulah daripada Satan atau si ular tua ini. Maka sesuai Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, kita tahu saudara, Gog dan semua bangsa itu disesatkan oleh karena pekerjaan Satan. Ini pekerjaan dia yang terakhir. Karena sesudah ini nggak ada lagi saudara. 1000 tahun selesai, maka masa penghakiman terakhir. Lalu setelah itu Yohanes melihat langit baru, bumi baru. Sudah Samayim, Yerusalem baru. Tidak ada lagi iblis. Tapi di kerajaan 1000 tahun ini iblis akan dilepas saudara seketika waktu lamanya. Dia akan sesatkan bangsa-bangsa termasuk Gog ya, yang akan memimpin peperangan ini. Oke, kita lanjut. Jadi saudara, ketika iblis dilepas, maka di dalam Yeskiel 38 ayat 9 sampai 11 dikatakan, engkau akan muncul, engkau akan datang seperti sebuah angin badai. Engkau akan seperti awan menutupi negeri itu. Kalau Yohanes melihat seperti pasir di lautan banyak menutupi seluruh kerajaan Israel. Engkau dan seluruh pasukanmu dan banyak bangsa bersama engkau. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, akan terjadi pada hari itu. Perkataan-perkataan akan timbul dari dalam hatimu, dan engkau akan merancang suatu rancangan yang jahat. Dari mana mereka punya timbul pikiran atau rancangan yang jahat? Saudara harus tahu, di kerajaan 1000 tahun gak ada yang berbuat jahat saudara. Tidak ada.
Jadi selama masa 1000 tahun itu masa damai, nggak ada kriminal, nggak ada peperangan, nggak ada orang yang berbuat jahat. Kenapa bisa timbul rancangan yang jahat dalam hati Gog? Oleh karena iblis yang telah dilepaskan tadi. Jadi selama dia belum dilepaskan, saudara, Bapak Ibu, dia tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun itu yang bisa berbuat jahat, saudara, yang punya rancangan jahat atau pikiran-pikiran yang dursila, nggak ada. Dia bisa punya pikiran seperti ini yang tertulis dalam ayat 9 sampai 11, rancangan jahat keluar dari hatinya, itu karena iblis yang telah dilepaskan. Saudara bisa paham sampai sini ya? Jadi maka Yeskiel 38 ini memang menggenapi atau menjelaskan, menceritakan tentang yang akan terjadi dalam peperangan Gog dan Magog. Lalu dikatakan engkau akan mengatakan aku akan pergi ke negeri tanpa benteng. Nah, kenapa nggak ada benteng lagi? Karena sudah damai, saudara. Kalau sekarang Israel masih punya Iron Dome yang menghalangi setiap rudal-rudal. Mereka punya perbatasan, mereka pakai, saudara, tembok-tembok yang luar biasa. Ya, kalau saudara lihat di video-video bagaimana perbatasan Israel itu dijaga dengan ketat temboknya, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada musuh-musuh yang mengepung dia. Tapi di masa ini, saudara, Israel tidak ada tembok, tidak ada Iron Dome. Karena masa damai. Lalu iblis dilepaskan, dia akan pergi sesatkan, saudara. Semua bangsa berontak. Mereka akan naik seperti kumpulan awan, dikatakan. Kalau Yohanes melihat mereka seperti pasir di laut, mereka akan mengepung kota yang kudus, Yerusalem. Mengerikan sekali. Oke, kita akan lanjut. Ya, dikatakan aku akan pergi ke negeri tanpa benteng, aku akan pergi kepada mereka yang merasa tenang, yang hidup dengan aman, mereka semua hidup tanpa tembok, dan tidak ada palang atau gerbang bagi mereka. Kalau sekarang Israel penuh dengan tembok, penuh dengan benteng, penuh dengan yang mereka buat, saudara, untuk membentengi mereka karena serangan-serangan musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Tapi kalau di masa ini Israel nggak ada musuh, karena iblis sudah dimasukkan ke dalam jurang Abisos. Tapi waktu berakhir, nah ini dia, saudara, ya, dia dilepas, dia akan menyesatkan bangsa-bangsa. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Nah, saudara, Gog dan Magog dan bangsa-bangsa dari utara ini akan datang menyerang Israel. Ketika Israel sudah dipulihkan menjadi satu kerajaan dan tinggal dengan damai selama 1000 tahun. Coba Ibu Mariana tolong bacakan ayat 14 sampai 16, Bu. Yeskiel 38 14 sampai 16. Yeskiel 38 ayat 14 sampai dengan 16. Oleh karena itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan engkau harus mengatakan kepada Gog, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, tidakkah engkau mengetahui bahwa pada hari itu umatku Israel diam dengan aman? Engkau akan datang dari tempatmu di sebelah utara, engkau dan dengan banyak bangsa besertamu, semua yang menunggang kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau akan datang atas umatku Israel seperti segumpal awan, menutupi negeri itu, dan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Aku akan membawa engkau ke atas tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku ketika aku dikuduskan melalui engkau di depan mata mereka, hai Gog. Ya, saudara lihat di sini, saudara, ya, Gog akan datang, ya, dari tempatnya di sebelah utara. Dari utara Israel itu banyak kerajaan-kerajaan bekas Uni Soviet, lalu juga di sana, saudara, ada juga Turki dan sekutunya. Saudara lihat hari-hari ini, Rusia itu bersekutu dengan Iran, Persia. Ya, saudara bisa lihat kan, sekarang ini Israel itu memang musuh berbuyutan dengan Persia dari dulu. Sekarang Persia itu adalah Iran. Dan Iran sekarang bersekutu dengan siapa, saudara? Rusia, untuk melawan blok barat, yaitu Amerika dan sekutunya, Eropa. Nah, jadi kalau saudara melihat di sini, memang nubuatan Yeskiel 38 ini, saudara, Gog dari tanah Magog itu akan mengumpulkan pasukan yang besar,
orang-orang yang dari benua Afrika, Libya, saudara, Ethiopia, itu kan keturunan Ham. Lalu ditambah lagi dengan Mesek, Tubal, Ros. Banyak sekali saudara, Persia, Iran. Itu akan datang mengepung Israel, saudara. Nah, saudara lihat dalam Wahyu 20 ayat 7-8 dikatakan, dan bila mana masa 1000 tahun telah digenapi, Satan akan dibebaskan dari penjaranya, dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka ke dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Oke, kita lanjut di slide berikut. Ya, oke. Nah, saudara, nubuatan Nabi Yeskiel digenapi, ya. Jadi perhatikan, Yeskiel 38 ini kapan terjadi? Yeskiel 38 ini akan terjadi di saat Gog dan Magog menyerang Israel yang telah hidup dalam damai selama 1000 tahun. Ya. Nah, saudara lihat di sini, saudara, dalam ayat 17 sampai ayat 21, Yeskiel 38, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, apakah engkau orang yang telah aku katakan pada waktu dahulu? Saudara perhatikan ayat ini. Apakah engkau orang yang telah aku katakan pada waktu dahulu dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi Israel yang tahun demi tahun bernubuat pada hari-hari itu untuk membawa engkau kepada mereka, maksudnya membawa Gog kepada Israel. Ternyata Tuhan itu sudah berbicara kepada hamba-hambanya, termasuk kepada Yeskiel. Maka ayat ini atau firman ini akan digenapi kembali, saudara, di dalam masa waktu mereka akan menyerang Israel. Pada saat Israel sudah berdiam damai di kerajaan 1000 tahun. Jadi nubuatan ini, saudara, diulangi kembali oleh penglihatan daripada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan dia melihat, saudara, bahwa Gog ini akan datang dengan pasukan yang besar untuk menyerang Israel. Dan dikatakan, saudara, dan akan terjadi pada waktu itu, ketika Gog datang melawan tanah Israel, firman Tuhan Yahweh, amarahku akan tampak di wajahku. Dan dalam kecemburuanku, di dalam api murkaku, aku telah berfirman, sesungguhnya pada hari itu akan terjadi gempa bumi yang besar di sana, di tanah Israel. Nah, ini akan terjadi, saudara. Di dalam masa 1000 tahun akhir, selama 1000 tahun itu, sebelum genap 1000 tahun itu nggak ada masa yang dikatakan gempa bumi karena alam. Tapi di masa akhir ketika iblis dilepaskan, saudara, akan terjadi gempa bumi yang besar di tanah Israel. Dan dikatakan apa, saudara? Ikan-ikan di laut, burung-burung di langit, binatang-binatang di hutan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia di permukaan bumi akan gemetar terhadap wajah Yahweh. Dan dikatakan gunung-gunung akan runtuh. Ini luar biasa, saudara. Sudah selesai masa 7 sangkakala, 7 cawan murka. Tapi saudara lihat, gunung akan runtuh kembali. Lereng-lereng akan longsor. Setiap tembok akan runtuh ke tanah. Kedahsyatan daripada Yahweh Sebaot ketika dia melakukan ini, saudara. Luar biasa. Ketika dia amarahnya, saudara, itu tercurah bagi Gog yang akan menyerang Yerusalem. Ini ngeri sekali, saudara, ya. Raja-raja ini yang tahu, mereka tahu di kitab Sakaria mereka datang bawa persembahan, mereka datang menyembah Yahweh, yaitu Yeshua di Yerusalem. Mereka bahkan merayakan Pondok Daud. Kenapa mereka berani, saudara, mau nyerang? Itu karena pekerjaan Satan, ya. Dan dikatakan, saudara, dan aku akan memanggil, dan aku akan memanggil sebilah pedang melawannya di atas semua gunungku. Jadi tentara daripada Gog dan semua bangsa yang menyertai ini akan dibasmi, akan dibinasakan, saudara, di gunung-gunung Israel, ya. Dan pedang tiap-tiap orang akan melawan saudaranya. Demikianlah firman Yahweh. Jadi mereka akan saling bantai, saudara. Nanti ada satu hukuman lagi yang luar biasa selain mereka saling bantai, itu hukuman Tuhan langsung ketika Tuhan akan mencurahkan, ya, penghukumannya kepada Gog. Oke, kita lanjut di berikut.
Nah, saudara lihat, apa hukuman yang akan Tuhan lakukan kepada Gog ketika mereka menyerang Israel atau mereka menyerang kota yang kudus di mana Yeshua HaMasyiah itu duduk memerintah. Ya, saudara bisa lihat di Yeskiel 38 ayat yang ke-22. Boleh tolong Ibu Mariana bacakan kembali? Yeskiel 38 ayat 22. Dan aku akan menghukumnya dengan tula dan darah, dan hujan yang lebat, dan hujan batu. Aku akan menurunkan hujan api dan belerang atasnya, dan ke atas pasukan-pasukannya, dan ke atas banyak bangsa yang bersamanya. Saudara lihat, selain pedang yang Tuhan panggil tadi ya, pedang mereka akan saling bunuh-bunuhan, saudara, di gunung-gunung Israel. Itu kita akan bahas nanti di Yeskiel pasal 39. Nah, selain pedang yang akan memakan sesama pasukan, mereka akan saling bunuh-bunuhan. Dan Tuhan akan menghukum dengan apa, saudara? Tula darah, hujan lebat, dan hujan batu, serta apa? Aku akan menurunkan hujan api dan belerang ke atasnya, ke atas pasukan-pasukan, dan ke atas banyak bangsa yang bersama dengan dia, bersama dengan Gog. Itu sesuai dengan Wahyu 20 ayat 9 yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Demikianlah firman Elohim, dan naiklah mereka ke atas dataran bumi. Ini Gog dan pasukannya. Dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, Yerusalem. Lalu apa, saudara? Dan turunlah api dari Elohim dari langit dan menghanguskan mereka. Nah, sama kan saudara dengan Yeskiel 38? Hanya Yohanes melihat hanya api. Tapi kalau Yeskiel menggambarkan di sini, saudara, bukan hanya api, tulah, darah, hujan yang lebat, hujan batu, bahkan hujan api belerang, saudara, turun dari langit membinasakan Gog dan Magog, seluruh bangsa-bangsa yang menyertai dia. Jadi saudara lihat, apa yang Rasul Yohanes lihat itu sejalan dengan apa yang Yeskiel telah nubuatkan. Maka saudara, peperangan Gog dan Magog ini memang benar akan terjadi ketika Israel itu sudah diam dengan damai. Dan itu terjadi di kerajaan 1000 tahun. Mereka akan mengepung perkemahan orang kudus di Israel. Dan dikatakan kota yang dikasih itu yaitu Yerusalem. Lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan berperang seperti di Harmagedon? Enggak. Api turun. Mereka saling bunuh-bunuhan, saudara. Lalu ada hujan api, belerang, ada hujan lebat, hujan batu, tulah, darah, maka matilah semua bangsa-bangsa ini, ya, yang menyerang Yerusalem. Dalam peperangan ini, peperangan Gog dan Magog, Tuhan itu tidak berperang. Yeshua HaMasyiah tidak berperang. Orang-orang kudus yang ada di kota ini, saudara, ya, yang ada di kota yang kudus itu, kita semua mungkin yang ada di sana, yang bersama dengan Yeshua, itu tidak lagi berperang seperti di lembah Harmagedon. Tetapi Tuhan, Yahweh sendiri yang menurunkan tulah, darah, hujan lebat, hujan batu, hujan api belerang, ditambah lagi pasukan ini saling bunuh-bunuhan dengan pedang. Jadi saudara, orang kudus hanya menonton di Yerusalem. Semua bangsa yang seperti pasir di laut ini dikatakan, seperti awan. Jumlahnya sangat banyak karena di dalam kerajaan 1000 tahun manusia akan bertambah banyak dengan sangat luar biasa. Saudara bayangkan, dalam kerajaan 1000 tahun orang yang mati umur 100 tahun itu dikatakan terkutuk. Jadi umur manusia saya gambarkan mungkin 500, 600, 700 tahun. Bahkan ada yang mungkin 900, saudara. Jadi betapa manusia itu akan memenuhi bumi lebih dari yang sekarang, yang kita ada di bumi sekarang. Ini kan penduduk dunia sekitar 8 miliar ya kalau tidak salah, kurang lebih. Nah 7-8 miliar, kalau di masa ini saudara, betapa banyak manusia saat itu. Karena 1000 tahun orang umur panjang. Jadi belum mati sudah lahir lagi yang baru, maka manusia akan memenuhi bumi ini. Tapi karena keadaan dunia, bumi sudah dipulihkan, maka manusia, saudara, mereka akan dapat makanan, gak ada kelaparan,
Nah, ada sakit penyakit saudara di masa kerajaan 1000 tahun. Nanti saya akan bahas di pembahasan lain tentang kerajaan 1000 tahun ya. Tapi malam hari ini kita fokus di Gog dan Magog. Nah, jadi apa yang Yohanes lihat dan nubuatan Yeskiel itu sama, saudara. Ya, sekalipun mungkin Yohanes tidak melihat secara detail, dia hanya melihat turun api dari langit dan menghanguskan orang-orang yang datang mau menyerang Yerusalem atau Israel saat itu. Ya, saudara. Jadi ini luar biasa. Semua bangsa yang menyertai Gog, negara-negara yang ada di utara, Turki, Iran, negara-negara yang ada di benua Afrika, ya, Libya, Ethiopia, orang-orang kulit hitam, termasuk mungkin Mesir di dalamnya, semua bangsa bekas Uni Soviet, bangsa-bangsa kaum Kedar, sekutu-sekutu daripada Iran dan Rusia itu akan bersatu. Saudara, banyak sekali bangsa. Saudara mau lihat ini yang terjadi di kerajaan 1000 tahun ketika perang Gog dan Magog ini. Maka manusia itu akan mati dalam jumlah yang sangat banyak. Nanti kita akan bahas di pasal 39. Bagaimana burung-burung pemakan bangkai itu akan kenyang dengan mayat-mayat daripada tentara-tentara ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, inilah Gog dan Magog. Ya. Jadi kalau yang nanti depan akan terjadi, kemungkinan juga ada bangsa-bangsa dari utara akan menyerang, ya, bersatu dengan bangsa-bangsa lain menyerang Israel. Tapi kita harus mengerti bahwa itu bukan perang Gog dan Magog. Ya. Sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari. Saya selalu memantau di Facebook kan, orang-orang banyak yang berstatus Yeskiel 38-39. Karena ini menuju ke sana. Memang menuju ke sana, tapi saudara harus mengerti firman supaya jangan salah. Dan berpikir, oh nanti kalau ada Rusia bergabung dengan semua menyerang Israel, itu perang Gog dan Magog. Bukan, saudara. Gog dan Magog itu akan terjadi perang dengan kerajaan Israel nanti setelah masa 1000 tahun berakhir. Ya. Jadi kita harus memahami dulu. Jangan sampai kita terbawa dengan euforia, tak kita pikir ini sudah mau perang Gog dan Magog. Pengertiannya harus melihat kebenaran firman, dasar ayatnya. Dari Yeskiel 36 ada pemulihan Israel, lalu 37 saudara bagaimana tulang-tulang dibangkitkan, itu melambangkan kebangkitan Israel secara kingdom, kerajaan bukan negara. Nah, karena yang sekarang ada di negara Israel itu bukan Israel semuanya. Kalau di dalam kerajaan Israel itu 12 suku akan genap, utuh, akan dipersatukan. Ditambah dengan orang-orang kudus, kita yang akan dicangkokkan. Setelah masa kerajaan, setelah masa rapture yang akan turun memerintah bersama dengan Yeshua Masih. Ini dasar ayatnya. Sehingga kita bisa mengerti, oh sebelum rapture itu ada perang Harmagedon. Sebelum Harmagedon apa saudara? Kita nggak tahu, bisa terjadi ada perang dunia 3, perang nuklir ya, nggak ada yang tahu. Yang jelas setelah Harmagedon, setelah rapture maka akan terjadi perang Harmagedon, lalu kerajaan 1000 tahun berdiri. Setelah 1000 tahun berakhir, maka perang Gog dan Magog ini akan terjadi. Ya, jadi saudara bisa paham sampai di sini. Bapak Ibu yang ada di YouTube juga bisa memahami ya latar belakang. Jadi kalau saudara lihat yang terjadi di Israel sekarang ini bukan menuju perang Gog dan Magog, saudara. Justru sedang menuju ke perang dunia ketiga bisa terjadi. Nah, masih ada perang Harmagedon. Yesua datang mengalahkan anti-Hamasya. Karena anti-Hamasya saja belum muncul, gimana mau perang Harmagedon, saudara? Bagaimana mau perang Harmagedon dan perang Gog dan Magog? Anti-Hamasyanya aja belum ada, saudara. Ya. Nah, jadi kita harus mengerti timelinenya, urutan peristiwanya, saudara, dengan benar, sehingga kita tidak mudah disesatkan, begitu ya. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Jadi saudara lihat ke slide berikut dulu yang tadi ya. Nah, jadi dalam penggambaran ini saudara bisa melihat bagaimana hukuman Tuhan terakhir bagi orang-orang yang manusia daging. Ya, saya pernah sampaikan yang lalu kan ya saudara ya. Di kerajaan 1000 tahun itu ada 2 jenis manusia. Yang pertama yang punya tubuh kemuliaan.
yang sudah mengalami rapture dan kebangkitan secara tubuh kemuliaan. Tubuh, mereka bangkit. Lalu mereka turun kembali memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun. Merekalah yang punya tubuh kemuliaan. Di lain kesempatan saya rindu membahas tentang tubuh kemuliaan ini, saudara ya. Bagaimana orang-orang yang memiliki tubuh kemuliaan. Nah, jadi yang pertama golongan orang-orang yang memiliki tubuh kemuliaan, yang telah mengalami kebangkitan, yang telah mengalami rapture, itu yang akan bersama Yeshua. Lalu golongan yang kedua, mereka yang lolos dari 7 cawan murka, itu manusia tubuh daging, seperti biasa kayak kita. Hanya mereka bisa bertahan hidup lebih lama, karena memang di kerajaan 1000 tahun, Yeshua telah memulihkan semua makanan, atmosfer, langit, saudara, semua dipulihkan, tanah dipulihkan. Sehingga tanah yang ada dikatakan seperti Taman Eden yang kemarin kita baca ya, akan menghasilkan buah berlipat kali ganda, maka manusia akan berlipat kali ganda di masa itu. Nah, ini tubuh-tubuh daging. Jadi saudara, pada endingnya, pada akhirnya, semua manusia yang punya darah dan daging itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Samayim. Ya, makanya semua bangsa, bukan hanya yang pergi berperang, semua bangsa di seluruh dunia, ya penduduk-penduduknya, negara-negara ini dan raja-raja yang pergi berperang mengepung Israel, semua rakyatnya yang ada tinggal di negara masing-masing itu akan mati semua, saudara, dengan api ini. Dengan semua tulah, malapetaka, api, hujan api belerang, hujan batu bahkan dikatakan, akan menimpa seluruh dunia. Yang tidak itu hanya di kerajaan Israel. Seperti yang terjadi di Mesir, hanya di Goshen. Sisanya Mesir mati semua. Kena tulah, saudara. Ya, mereka merasakan tulah, 10 tulah itu. Sama, nanti terjadi juga di kerajaan 1000 tahun. Semua manusia yang ada tubuh daging pada akhirnya akan mati semua, saudara. Maka saya katakan, kenapa kita harus mengejar yang namanya rapture? Andai kata pun saudara seorang itu dia masuk kerajaan 1000 tahun, dia enggak rapture, dia bertahan di masa anti-Hamasia, dia bertahan saudara sampai di 7 cawan murka, lalu dia ternyata enggak rapture, dia lolos masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh daging, pada akhirnya mati juga, saudara. Maka genaplah firman Tuhan yang berkata, daging dan darah tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Samayim. Amin, saudara. Maka perlu kita mengejar yang namanya rapture, tubuh kemuliaan, supaya kita enggak mendapat bagian dari tubuh-tubuh daging ini ketika api belerang dari Tuhan ini akan menimpa dunia ini sekali lagi, terakhir kali. Mati semua, saudara. Pasukan ini dan juga rakyatnya yang tinggal, yang tidak berperang ini juga mati semua, habis. Bahkan kota-kota dikatakan runtuh, gunung runtuh, saudara. Ngeri sekali. Ya. Jadi ini hukuman Tuhan bagi Gog, Magog, semua bangsa, bahkan orang-orang yang masih pakai tubuh daging. Pada akhirnya mati semua, saudara. Sungguh mengerikan sekali. Jadi kalau orang nggak bisa mengejar rapture, ya masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh daging, Tuhan kasih kesempatan cuma ratusan tahun saja hidup, endingnya juga mati, saudara. Ya. Makanya kenapa kita harus diperlengkapi dengan firman ketabahan, firman keras. Itu bukan untuk menyiksa diri kita, Bapak Ibu, ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pengajaran-pengajaran disampaikan di dalam channel Kawanan Kecil Akhir Zaman bukan untuk menghalangi atau membatasi kebebasan saudara atau menghakimi orang lain. Enggak, saudara. Tidak ada maksud sama sekali. Tuhan Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Pemberitaan semua yang kami beritakan, saudara, tidak ada maksud juga untuk menakut-nakuti saudara. Enggak ada sama sekali. Semua ini disampaikan agar supaya kita sadar sesadar-sadarnya untuk kita mengejar yang namanya kesempurnaan. Supaya kita diangkat, di rapture, mengalami yang namanya pengubahan tubuh dari tubuh jasmani menjadi tubuh kemuliaan. Karena apa, saudara? Kalau saudara berharap masih ada kesempatan kok kalau rapture, memang masuk 1000 tahun kalau nggak kena 7 cawan murka, nggak mati di situ maksudnya ya. Hidup, tapi sama aja masuk kerajaan 1000 tahun disesatkan juga oleh naga itu.
mati juga pada endingnya, saudara. Makanya saya mau katakan dan saya mau tegaskan malam hari, mari kejar yang sempurna. Mari kejar yang namanya kekekalan. Mari kejar yang namanya, saudara, pengubahan tubuh. Lewat firman-firman ketabahan, firman yang keras. Kalau saudara nggak pernah bisa ditempa dengan firman-firman seperti itu, jangan pernah berharap saudara bisa di-rapture. Maka saya mau katakan sekali lagi, saudara, terlalu banyak gereja, hamba Tuhan yang berkata seolah-olah rapture itu terlalu gampang. Bahwa kita akan jadi mempelai Yeshua HaMashiach. Calon mempelai, iya. Menjadi mempelai nggak mudah, saudara. Ada proses perobekan daging, kematian daging, proses melepaskan segala sesuatu, meninggalkan dunia. Makanya seringkali Bapak Ibu, kenapa kita diperhadapkan dengan kita ditekan dari segala arah, betul? Saudara ditekan dari suami, saudara ditekan dari istri, saudara ditekan dari anak, saudara ditekan dari keluarga-keluarga kita, bahkan sahabat-sahabat kita, yang membuat kadangkala jiwa kita secara manusia itu nggak kuat, saudara. Karena proses peremukan itu, peremukan daging kita, saudara, sehingga kita kadang nggak kuat secara manusia. Kita dimusuhi tanpa sebab, kita dibenci tanpa sebab, kita dijauhi tanpa sebab, oleh karena kebenaran. Maka Yeshua pernah berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Cinta kita kepada Yeshua, kerinduan kita untuk diubah menjadi sama dengan Dia, menjadi tubuh kemuliaan, itu membuat saudara hangus secara jasmani. Saudara akan mengalami tekanan, saudara. Jangan pernah merasakan, saudara, wah ini sesuatu yang sangat berat dalam hidupmu. Mungkin saudara merasa nggak sanggup, ya. Tapi saya mau berkata malam hari ini, ya, kuatkan, teguhkan hatimu, Bapak Ibu, ya. Saudara yang mau di-rapture, saudara yang mau diangkat oleh Tuhan, mau diubah, ya, jadi tubuh kemuliaan. Saudara jangan pernah takut, ya. Karena saudara, Tuhan menjanjikan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sekalipun saudara, kita akan ditekan, ya, dari segala arah. Dan saudara akan merasakan seperti ada sesuatu yang terjadi atas hidupmu, sesuatu yang mungkin saudara secara manusia kita nggak bisa menanggungnya, ya. Tetapi saudara, justru semua itu akan menyempurnakan kita. Ada dalam satu firman Tuhan dikatakan begini, jangan heran kalau engkau merasakan seperti ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, seperti api yang begitu dahsyat yang menimpa engkau. Karena kita sedang dipersiapkan. Malam hari ini kalau saudara mau memiliki kebebasan, saudara nggak mau ditekan, Tuhan juga nggak paksa. Silakan saudara mau mengikuti dunia, silakan kalau saudara nggak mau dibenci oleh keluarga, saudara kompromi, saudara tidak perlu hidup dalam kebenaran. Tapi ingat, bagian rapture hanya bagi mereka yang benar-benar mengalami kematian secara daging. Jadi lebih baik malam hari ini saudara semua kita dijauhi orang, kita ditekan segala arah, saudara, tapi kita dapat bagian di dalam pengubahan tubuh. Daripada saudara kita disukai semua orang, dunia mengasihi kita, kita bisa menikmati semua fasilitas dunia, tapi pada akhirnya saudara binasa, nggak ada gunanya semuanya. Maka kejarlah yang sempurna. Saudara lihat dalam Gog Magog ini, semua yang ada di dalam darah dan daging tidak akan dapat bagian, saudara. Siapa yang masih kompromi? Siapa yang masih mau dengan kesenangan daging? Silakan. Firman Tuhan berkata, biarlah yang cemar terus berbuat cemar, biarlah yang jahat terus berbuat jahat, tapi yang mau dikuduskan biarlah tetap berbuat yang kudus. Yang mau dibenarkan, teruslah berbuat kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Saudara mau di-rapture? Saudara mau dapat bagian yang terbaik dalam kerajaan Samayim? Jangan pernah menyerah, saudara. Amin. Kalau tadi di awal kita nyanyi, ya saudara, tentang damai bagi Yerusalem. Sebenarnya itu nyanyian bukan untuk sekarang. Nyanyiannya nanti untuk di masa 1000 tahun itu. Itu tujuannya. Kalau sekarang saudara berdoa untuk damai di Yerusalem sekarang, yang sekarang,
itu nggak akan pernah terjadi. Nanti terjadi ketika Yesua datang. Nah, sebelum Yesua datang, dia mau kita mempersiapkan diri, saudara. Amin. Supaya saudara dapat bagian dalam kerajaannya, saudara. Supaya kita bisa melihat, ya, bagaimana nanti saudara dan saya yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Dia, itu akan diluputkan dari semua yang akan menimpa dunia ini. Termasuk peristiwa yang terakhir di kerajaan 1000 tahun ini. Oke, kita akan lihat slide yang terakhir. Setelah ini kita akan berdoa dulu ya, saudara. Kita akan tutup dulu ibadah ini. Nanti kita akan lanjut dengan sesi sharing. Saudara boleh persiapkan pertanyaan ataupun tanggapan saudara ya, dari Yeskiel 37 dan 38 yang saudara sudah pelajari ya. Oke, saudara lihat bahwa setelah semua ini selesai, semua tubuh-tubuh daging tadi itu sudah dihukum oleh Tuhan. Hanya tubuh kemuliaan yang tersisa, yaitu orang-orang yang sudah di rapture. Maka Tuhan akan ditinggikan di atas segala bumi. Semua akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat 23, Yeskiel 38 dikatakan, dan aku akan meninggikan diriku sendiri dan menguduskan diriku. Dan aku akan dikenal di depan mata banyak bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lalu dalam Yesaya 5 ayat 16 dikatakan, namun Yahweh Sebaot akan ditinggikan dalam keadilan, dan Elohim yang Maha Kudus telah terbukti kudus dalam kebenaran. Ya, jadi Tuhan itu akan ditinggikan, saudara, di dalam keadilan, di dalam kebenaran dan kekudusannya. Lalu ayat yang terakhir, Mazmur 46 ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim, aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di bumi. Haleluya. Jadi saudara, Yeskiel 38 ini, bangsa-bangsa dari utara yang akan datang menyerang Israel. Ketika Israel telah dipulihkan menjadi satu kerajaan. Dan inilah yang sedang kita nantikan, saudara. Amin. Saudara, berapa banyak yang rindu masuk di dalam kerajaan 1000 tahun? Kita jangan bicara Samayim dulu. Samayimnya masih jauh, saudara. Di depan kita masih ada rapture, betul? Rapture itu peristiwa pernikahan anak domba, itu makanya dia naik ke atas, saudara. Kita naik ke atas ngapain, saudara? Peristiwa pernikahan anak domba itu terjadi di mana? Di awan, saudara. Lalu setelah itu turun kembali. Duduk memerintah bersama dengan Yeshua di kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah masa 1000 tahun selesai, iblis dihukum. Lalu apa yang terjadi, saudara? Penghakiman terakhir, akan dibangkitkan semua yang belum mengalami kebangkitan atau rapture ya. Lalu mereka akan dihakimi, dilempar menyusul Satan anti Hamasia dan nabi palsu di Gehenna, yaitu lautan api. Setelah itu Yohanes melihat langit yang sekarang tidak ada lagi. Maka langit baru, bumi baru Tuhan ciptakan, dan kota yang kudus, Yerusalem baru akan turun. Nah, itulah Samayim. Jadi kalau orang misalnya meninggal, ada yang bilang, sampai berjumpa di Yerusalem baru. Bapak Ibu, masih jauh Yerusalem baru. Harusnya ini kalau kita buka pandangan kita, saudara. Jangan bicara Yerusalem baru. Sebenarnya kalau kita mau bilang begitu, sampai berjumpa di awan-awan dalam peristiwa rapture. Itu lebih tepat kalau menurut saya. Karena kita akan ketemu. Nah, tapi kalau dia hidup dalam dosa, hidup di dalam kedagingan, ada yang mati dalam keadaan mabuk, ditulis di karangan bunganya, sampai berjumpa di Yerusalem baru. Jangankan Yerusalem baru, rapture kebangkitan gak akan bangkit, saudara. Masa orang mati, saudara, dalam keadaan mabuk saja ditulis di karangan bunganya, sampai berjumpa di Yerusalem baru. Yang ada bukan Yerusalem baru, Hades, saudara, neraka. Ya. Jadi mari pastikan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita menantikan kerajaan itu dipersatukan. Amin. Saudara mau? Mari terus berdoa bagi Israel. Saudara, sekarang mata saya terbuka. Kita sedang bukan menantikan negara Israel loh, saudara. Kerajaan. Itulah doa kita. Israel akan dipersatukan bukan menjadi satu negara. Ingat baik-baik.
Israel dipersatukan menjadi satu kerajaan, kingdom, di mana Yeshua akan datang sebagai raja. Jadi jangan salah paham. Israel yang sekarang itu benar yang disampaikan saudara-saudara kita, Ibu Mariana dan yang lain-lain. Yang ada di sana itu Yahudi palsu, saudara, paling banyak. Sinagog setan. Tapi kenapa kita harus tetap berdoa? Karena di sana ada keturunan Israel memang, sedikit mereka. Melalui mereka inilah penggenapan ini akan terjadi. Saudara ya, jadi makanya kita perlu memang berdoa bagi mereka, saudara ya. Terus berdoa sampai firman ini digenapi, kerajaan Israel dipersatukan. Amin. Puji Bapa Yahweh. Oke. Demikianlah firman Elohim. Saudara, kita akan berdoa lebih dahulu ya. Nanti setelah itu kita akan tutup dulu ibadah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang ada di YouTube, saudara kalau mau bertanya atau mau menanggapi boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, kita akan berdoa. Saya akan serahkan kembali kepada istri saya.